Anissa Oktania Hasanah, mahasiswi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengembangan bahan ajar dan handout dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Saya membahas kompetensi dasar nomor 3.2 sampai 4.2 kelas 9 SMP semester gasal. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti 3.2. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan dan adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas mengenai IPK atau Indeks Prestasi Koordinator. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan sebagai penunjang. Yang kedua, menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan sebagai pokok. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan kaidah kebahasaan, ejaan, kalimat pada teks laporan percobaan sebagai pengayaan. Kemudian kita akan membahas mengenai materi pokok pembelajaran bahan ajar 3.2. Menurut fakta, teks laporan percobaan yang merupakan teks yang digunakan untuk memaparkan terkait data maupun laporan mengenai laporan percobaan karya ilmiah, praktikum, dan lain-lain. Kemudian menemukan teks laporan percobaan di laman internet. Kemudian pada konsep, yang pertama, informasi mengenai teks laporan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan. Yang ketiga, tujuan teks laporan. Yang keempat, struktur laporan kebahasaan, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data hasil percobaan, dan kesimpulan. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama ada diskusi, yang kedua sesi tanya jawab, yang ketiga presentasi, yang keempat penugasan individu dan kelompok. Kemudian kompetensi dasar, kompetensi inti 4.2. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan secara lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian untuk IPK-nya atau indikatornya yaitu yang pertama, menyusun langkah-langkah dalam teks laporan yang dibaca dan didengar sebagai pokok. Yang kedua, membuat laporan teks dengan struktur dan aspek kebahasaan sebagai pengayaan. Yang ketiga, mengemukakan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan sebagai pokok. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai materi pokok pembelajaran bahan ajar 4.2. Ada prosedur. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, penelitian, serta pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan hasil percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis. Yang keenam, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang ketujuh, dibuat menarik dan interaktif. Yang kedelapan, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan. Metode yang digunakan yang pertama metode diskusi, sesi tanya jawab, presentasi, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Kemudian kita akan membahas mengenai materi pokok pembelajaran dan bahan ajar kompetensi inti 3.2 sampai 4.2. Materi pokok yang pertama pengertian teks laporan, yang kedua struktur teks laporan, yang ketiga ciri teks laporan, yang keempat kaidah kebahasaan teks laporan, yang kelima langkah-langkah menyusun teks laporan, yang keenam kesimpulan dalam teks laporan. Kemudian bahan ajar yang digunakan adalah yang pertama buku paket, kedua LKS, ketiga internet, keempat video, kelima PPT, dan lain-lain.
Kemudian, langkah pembelajaran kompetensi inti 3.2 sampai 4.2. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pertama, peserta didik mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memotivasi peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan ruang lingkup, pengetahuan, dan penilaian. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik mencari informasi terkait teks laporan percobaan. Yang kedua, peserta didik mencermati informasi dan menentukan struktur dan teks laporan percobaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun dan menjelaskan ciri-ciri dalam teks laporan percobaan. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang keenam, peserta didik dapat menanggapi serta memahami materi terkait teks laporan percobaan dengan memperhatikan etika dan sopan santun. Kemudian ada kegiatan inti yang kedua. Yang pertama, peserta didik membuat kerangka berpikir atau mind mapping yang terkait dengan penyusunan laporan hasil percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan laporan teks hasil percobaan yang dibuat dengan struktur dan aspek kebahasaan yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memaparkan hasil dan kelengkapan data baik secara tulis maupun lisan. Kemudian ada kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik mereview dan mengulas hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kesimpulan terhadap pembelajaran mengenai teks laporan. Yang ketiga, guru memberikan pengarahan terhadap materi yang telah diajarkan. Yang keempat, guru memberikan ulasan-ulasan singkat mengenai materi teks laporan. Yang kelima, guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai proses pembelajaran. Yang keenam, peserta didik dapat mengemukakan pendapat maupun mengemukakan informasi yang mereka dapat dari materi teks laporan. Nah, kemudian ada penilaian bentuk soal atau jawaban. Penilaian yang dipakai adalah menggunakan tes tulis dan tes lisan. Tes tulis yang pertama yaitu tuliskan informasi terkait laporan teks hasil percobaan. Yang kedua, analisislah struktur dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan. Yang ketiga, tulis dan buatlah kesimpulan terkait data yang dikandung dalam teks laporan percobaan dengan menggunakan format dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian, untuk tes lisan, yang pertama, presentasikanlah laporan hasil percobaan yang telah disampaikan baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, kemukakan pendapat dan argumentasi terkait struktur dan kaidah kebahasaan dari laporan hasil percobaan yang dilampirkan. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai handout. Handout adalah ringkasan materi sebagai sumber yang relevan sesuai dengan kompetensi dasar yang dibuat oleh guru untuk menjadi pedoman siswa untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, handout yang akan saya bahas yaitu handout dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, materi pokoknya teks laporan percobaan, waktu 4x40.